Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi. siang, Bapak Ibu semua, anggota MSTC yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kita bertemu lagi untuk berbincang-bincang, berdiskusi, sharing seputar pengadaan barang dan jasa. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Muji Santosa yang untuk kesekian kalinya memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi moderator pada acara kelas daring MSTC, dan terima kasih juga kepada Bapak Tatang Sontani yang telah sedia untuk memberikan materi berbagi pengalaman tentang pengadaan barang dan jasa yang pada siang kali ini akan menyampaikan tema tentang peran UKPBJ dalam dalam apa namanya IK, ITKP ya, optimasi peran UKPBJ. Mohon maaf. Dan terima kasih juga kepada kawan-kawan semua yang masih setia untuk ikut belajar bersama dalam kelas MSTC ini. Eh, Perlu saya sampaikan bahwa Bapak Tatang Suntani, pemateri kita pada siang hari ini adalah pengadaan Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Batang. Ya, jadi kita langsung dapat pematerinya langsung, kepalanya langsung ini, bukan CF-nya. Satu kehormatan bagi kita semua ya. Dan semoga apa yang beliau sampaikan nanti bermanfaat bagi kita, khususnya dalam menunjang tugas-tugas kita sehari-hari dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa. Marilah sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Eh, Nanti selama 45 menit ke depan, pemateri akan menyampaikan materi yang kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan sesi diskusi atau tanya jawab dengan cara mengklik tombol raise hand ataupun menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Kemudian nanti di akhir sesi nanti akan disediakan daftar hadir, itu ada kuis ya sebagai daftar hadir kita untuk mendapatkan sertifikat acara webinar pada siang hari ini. Selanjutnya kepada Bapak Tatang Sontani, waktu dan layar saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, selamat sore Pak Sabriotomo. Terima kasih atas kesempatannya. Juga terima kasih Pak Muji untuk yang kesekian kalinya saya diundang di forumnya Pak Muji. Pak Muji ini termasuk motivator dan guru saya sehingga saya lebih kenal pengadaan barang dan jasa. Dari beliaulah ya, jadi semangat mempertahankan semangat pengadaan barang dan jasa ini selalu dipegang teguh. Baik Bapak dan Ibu para peserta, kali ini saya diberi tugas oleh Pak Muji untuk berbagi pengalaman, berbagi mengelola bagaimana kita mengampu sebagai kepala bagian pengadaan barang dan jasa. Sebelum ke materi, perkenankan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Tatang Sontani, jabatan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Batang. Ini saya sejak tahun 2018. Kemudian pekerjaan saya PNS Kabupaten Batang, kemudian fasilitator sertifikat LKPP untuk kompetensi level 1, 2, 3, dan 4. Dan juga sebagai fasilitator PPK tipe C, tipe B. Di samping itu juga saya menjadi advisor sertifikat LKPP RI. Dan yang terakhir saya menjadi advisor adalah saya mendampingi untuk proyek di ESDM yaitu pipa transmisi gas bumi dari Semarang, Batang, Cirebon, Indramayu menjadi advisornya. Untuk di tahap 2 ini
kebetulan ya saya mendampingi SDM di perpipaan tadi ya, transmisi gas bumi dengan nilai kontraknya 2,7 T. Saya bagian dari tim ya, bukan saya sendiri. Pendidikan saya sarjana arsitektur, saya lulus tahun 96 di Universitas Islam Indonesia. Saya juga selaku ahli muda K3 konstruksi, kemudian programmen spesialis. Alamat saya di Batang, Kauman, nomor HP saya 081326983040. Baik itu sebagai pengantar terkait dengan perkenalan saya. Berikutnya Bapak dan Ibu, sesuai dengan tadi yang saya sampaikan terkait dengan peran optimasi peran UKPBJ. Jadi ada beberapa yang ingin saya sampaikan bahwa sebenarnya peran UKPBJ ini banyak dan sangat sentral di setiap kabupaten. Berbanggalah kita menjadi insan pengadaan di kabupaten maupun dimanapun lah. Karena dari kitalah kemudian kestabilan pembangunan terjaga. Dari kitalah kegoyahan kestabilan pembangunan juga bisa terjadi. Kenapa saya sampaikan? Jadi kalau Bapak dan Ibu menyimak kabar ya dari hasil penangkapan KPK, selalu saja satu paket antara bupati atau kepala daerah dengan kabak PBJ. Dari sini kita bisa melihat ya bahwa ternyata di PBJ ini, di UKPBJ ini menjadi peran strategis bagi seorang kepala daerah. Makanya selalulah berhati-hati dalam rangka mendampingi beliau sebagai kepala daerah. Dan alhamdulillah di tahun kesekian saya menjabat, semuanya masih aman-aman saja alias on the track. Kali ini saya akan menyampaikan 3 materi tentang pentingnya peran UKPBJ. Yang pertama terkait dengan Indeks Tata Kelola UKPBJ, kemudian MCP KPK, dan yang ketiga implementasi P3DN. Yang pertama terkait Indeks Tata Kelola Pengadaan. Jadi Bapak dan Ibu, kenapa ini kita angkat di nomor 1? Tentu seperti kita kesepakati bersama ketika kita memberikan penomoran, ini seperti halnya ketika kita memberikan ranking. Saya pahami ini karena saya langsung berperan di sini ya di dalam pemenuhan ITKP, UKPBJ. Saya kasih nomor 1. Keterangannya adalah sebagai berikut Bapak dan Ibu. Jadi indeks tata kelola pengadaan ini menunjukkan seberapa kuatnya peran UKPBJ di dalam menangani sesuai dengan wilayah kerjanya, wilayah kerja UKPBJ kabupaten, ya kabupaten. Kenapa sih saya sampaikan seberapa kuat? Karena ini sudah disepakati melalui SE Kepala LKPP nomor 4 tahun 2021. Nah, di sini sudah ada parameter terkait dengan penilaian yang sama-sama kita pahami dan sama-sama harus kita manfaatkan sistem ini. Jadi di SE ini berbicara tentang acuan bagi KLPD dalam melaksanakan reformasi birokrasi, khususnya pemenuhan indikator dalam indeks tata kelola pengadaan minimal baik. Ya, jadi kalau minimal baik ini sebenarnya standar kalau kita memberikan penilaian itu paling tidak, ya paling tidak. Jangan sampai di bawahnya baik, syukur-syukur di atasnya baik. Jadi indeks tata kelola pengadaan ini yang masuk dalam kategori minimal baik ini mengukur tata kelola pengadaan di tingkat operasional baik dari SDM, kelembagaan maupun sistem pengadaannya. Apa saja sih yang dinilai? Yang pertama terkait dengan sistem informasi rencana umum pengadaan, kemudian e-tendering, e-purchasing, e-kontrak. Jadi di situlah nanti maka kita akan terukur secara keseluruhan, ya terukur secara keseluruhan. Jadi Bapak dan Ibu untuk mengejar minimal baik ini memang tidak mudah, ya tidak mudah.
kita harus mengkoordinasikan seluruh perangkat yang kita miliki. Kemudian mengkoordinasikan sistem internal maupun eksternal yang ada di lingkungan kita. Kalau itu sudah bisa terjaga dengan baik, semuanya bisa masuk dalam kategori minimal baik. Yang pertama, saya sampaikan bahwa ada beberapa indikator di dalam sistem pengadaan yang nanti akan dinilai di ITKP. Yang pertama sirup, e-tendering, e-purchasing, non-e-purchasing, non-e-tendering, e-kontrak. Dari sekian ini yang cukup menarik bagi kami yang selama ini kami merasa bahwa sudah optimal ya Bapak dan Ibu. Ya, mungkin juga bisa dirasakan. Jadi kami ini berbagi pengalaman ya. Ya, kami merasa bahwa kita sudah bekerja keras tapi nilai ITK-nya ternyata tidak naik-naik juga. Setelah selidik punya selidik, ternyata ini posisinya ada di PPK, di nomor 5 di e-kontrak. Jadi ternyata kalau kita tidak, walaupun sebenarnya lucu juga ya, UKPBJ kok sampai mengendalikan ke PPK, karena itu kan sudah lepas. Namun kalau kita nggak punya semangat untuk meningkatkan nilai ITKP, ya susah sih, ya susah. Ya sekuat-kuatnya kita lah, karena gini, kita tahu bersama bahwa UKPBJ atau bagian pengadaan barang dan jasa itu kan levelnya kan di level 3, Pak, eselon 3 ya Bapak dan Ibu. Namun pada kenyataannya kita harus bisa mengkoordinasikan di level atasnya yaitu di eselon 2. Nah, otomatis bagi kabak yang belum punya apa paling tidak saya bilangnya tanda kutip ya semangat untuk mendapatkan ITKP baik ini susah ya susah karena bagaimana kita kemudian berkoordinasi dengan kepala dinas kemudian berkoordinasi dengan PPK ini kalau kita tidak punya power ya tidak punya power tentu sulit termasuk di tempat kami ya, ketika kita identifikasi apa sih yang belum bisa naik, ternyata di angka 5 di e-kontrak. Jadi perilaku bagi teman-teman PPK, ya perilaku saya melihat bahwa dianggapnya ketika kita sudah memberikan laporan hasil proses pemilihan, itu dianggapnya ya putus koordinasi antara PBJ dengan PPK. Ya, setelah kita lihat ternyata kontrak itu tidak diklik oleh PPK. PPK menganggapnya bahwa kontrak itu pelaksanaannya ya secara manual tidak berpikir ternyata ada pengaruh di sistem. Ya, baik kontrak yang kecil-kecil ya, misalnya e-purchasing, ya, pengadaan katalog, kemudian proses-proses EPL sampai dengan tender. Ini masih banyak teman-teman BPK yang tidak melihat ke sistem di LPSE. Ya, sehingga e-kontrak ini masih nol. Ya, masih nol. Jadi kita nggak bisa ngangkat ya angkanya kalau e-kontraknya masih nol. Itu salah satu pengalaman kami mengkoordinasikan eselon 2. Ya, eselon 3 mengkoordinasikan eselon 2. Ya kalau kita nggak punya rasa double ya susah ya. Itu Bapak dan Ibu. Kemudian kita lebih detail ke SIRO. Ya, jadi untuk teman-teman yang sudah lama di PPJ atau misalnya di OPD, ya sirup ini bukan hal yang asing ya. Setiap tahun pasti kita melakukan ini. Setiap tahun pasti UKPBJ menjadi peran utama dalam rangka apa? Dalam rangka mengendalikan bagaimana OPD-OPD yang digawangi eselon 2 ya, ini nginput atau tidak. Nginputnya itu sesuai dengan apa yang dibelanjakan atau tidak. Kemudian kedisiplinan mereka dalam menginput itu sudah terjaga atau tidak. Jadi pengalaman kembali ya, pengalaman ke kami supaya kami on time tepat waktu. Ya,
kita di bulan Januari ini ya, bulan Januari itu harus sudah selesai. Ya, semuanya sudah input. Cuma masalahnya, Bapak dan Ibu, ya, tidak menutup kemungkinan, kan tidak mungkin ya eselon 2 kok nginput sirup. Nah, makanya kemudian eselon 2 memerintahkan ke bawahnya, ke eselon 3. Eselon 3, kabit-kabit memerintahkan ke bawahannya memerintahkan lagi ke admin. Nah, ya tidak masalah sih, bagian daripada manajemen organisasi sebuah kantor ya. Namun demikian yang jarang dilakukan adalah bagaimana mereka juga mestinya ya harus memantau, mengevaluasi supaya apa yang dilakukan oleh admin ini benar. Ya. Namun demikian kalau kita menunggu mereka memproses pelaksanaan sesuai dengan metode dan syarat, kayaknya kan seperti jauh panggang dari api. Sehingga kami kemudian melakukan terobosan, yaitu dengan melaksanakan melaksanakan des, bagaimana melihat bahwa sirup itu sudah betul. Ya, input sirup itu sudah benar. Jadi jangan dibayangkan kemudian teman-teman dinas itu yang contoh yang misalnya PU, Dinas Pendidikan, yang tentunya jumlah paketnya luar biasa banyak. Nilai anggarannya luar biasa besar. Ini bisa kemudian on the track dalam pengisian sirup. Makanya kita panggil, semua OPD kita panggil, diberikan undangan, kemudian diberikan kesempatan des. Ya, di des itulah kita akan melihat ya ada yang salah kamar ya mestinya apa pekerjaan konstruksi tapi masuk di konsultasi. Mestinya jasa lainnya ya masuk di pengadaan barang. Ini salah satu contoh terkait masih banyak teman-teman admin yang salah dalam input sirup. Dari situlah kita kemudian tahu ternyata memang pekerjaan kalau tanpa kita kendalikan ya tidak bisa berjalan sesuai dengan rencana. Itu terkait dengan gambaran sirup. Jadi alhamdulillah sirup ini bukan menjadi barang yang susah lagi bagi kami. Artinya setiap tahun kita selalu bisa melaksanakan input sirup sesuai dengan tanggal yang sudah disyaratkan. Walaupun misalnya di sini di sistem penilaian 31 Maret, tapi kami pokoknya 31 Januari harus selesai semuanya. Lalu bagaimana sih penilaian di sirup untuk ITKP, Bapak dan Ibu? Jadi KL Pemda memanfaatkan aplikasi sirup untuk mengumumkan RUP, ya, nilai RUP sama dengan kurang dari 50% sampai dengan 100%, diberi nilai sesuai dengan persentase. KL Pemda yang memanfaatkan aplikasi sirup untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP sampai dengan 500 diberi nilai 0. Jadi ada 0. Formulanya bagaimana rumusnya? Nilainya dikalikan dengan bobot. Metode penilaiannya ada, silakan bisa lihat di laman LKPP, di situ ada metode penilaian. Bobot di ITKP kecil ya, hanya 10%. Kemudian penarikan data yang digunakan untuk penilaian adalah data tahun anggaran berjalan ditarik setiap 1 April. Itu di sirup ya. Saya pikir sirup itu sudah barang lama ya, jangan sampai kemudian ada teman-teman admin yang masih saja salah ya. Kalau sudah salah nanti kedepannya pasti akan kesulitan ya. Jadi sebagai contoh di tempat kami ada pengalaman input sirup itu salah tapi dipaksakan ya. Jadi gini Bapak dan Ibu, tidak menutup kemungkinan kami kan hanya sifatnya des. Ya, kemudian kan kembali semuanya diserahkan kepada admin masing-masing. Tidak mungkin sampai kemudian titik remit dari A sampai Z-nya kami teliti betul. Kami memberikan saran, kemudian hanya sampling saja saat kita nilai. Berikutnya adalah semuanya diserahkan ke admin masing-masing. Berikutnya adalah di e-tendering. E-tendering
Ini tendering adalah proses pemilihan melalui tender seleksi, tender cepat, memanfaatkan aplikasi SPSC yang dikembangkan LKPP. Kriterianya adalah KLPMD sudah menerapkan ya sampai dengan 50% e-tendering di SPSC berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi RUP diberikan nilai sesuai presentase. Tapi apabila kurang dari 50% maka diberi nilainya 0. Bagaimana rumusnya? Rumusnya silakan ya. Ini juga ada di laman, namun sebagai gambaran ya, presentasi dari nilai pagu e-tendering yaitu jumlah nilai pagu paket di SPSC pada aplikasi SPSC dibagi dengan data nilai pagu e-tendering. Ya. Lalu bagaimana metode penilaiannya? Menggunakan hasil data diperoleh data warehouse LKPP yang sumber datanya dikumpulkan dari sistem secara elektronik. Pembobotannya adalah 5% per tahun. Penarikan datanya adalah pada tanggal 31 Desember, yaitu setiap akhir tahun anggaran. Jadi ini memang ini standar waktunya LKPP ya, Bapak Ibu, yang mempunyai sistem penilaian. Jadi kalau kemudian sudah kelewat ya kita nggak bisa apa-apa ya, karena memang batas akhirnya untuk e-tendering ini 31 Desember. Kemudian berikutnya hal yang dinilai adalah e-purchasing melalui katalog dan toko daring. Jadi Bapak dan Ibu, e-purchasing kita tahu bahwa e-purchasing adalah tata cara pembelian barang dan jasa melalui katalog elektronik atau toko daring. Kita tahu bahwa katalog elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat informasi berupa daftar jenis, spesifikasi teknis, TKDN, produk dalam negeri, dan lain-lainnya. Kriterianya bagaimana untuk e-purchasing melalui katalog? Ini KLPMDA sudah menyelesaikan paket hingga selesai lebih besar dari 50% atau sama dengan 50%. Pada aplikasi katalog elektronik diberi nilai sesuai dengan persentase pencapaian. Jadi kalau misalnya nilainya 49 ya nantinya nilainya 0. Nah, di e-purchasing-nya, di penilaian e-purchasing-nya 0 ya. Jadi Bapak kemudian jangan heran loh. Kami itu kan pasti ya melaksanakan e-purchasing, tapi ada penilaiannya. Kalau targetnya tidak menyentuh angka 50%, maka tidak dinilai. Itu. Jadi dulu waktu pertama sekali ada ITKP, kita juga heran ya. Perasaan kami juga melaksanakan, tapi kok belum dapat nilai. Nah, ini ternyata harus bisa kita perhatikan ada kriteria tertentu sehingga kita mendapat penilaian. Ini terkait dengan e-purchasing, formulanya jumlah paket selesai dibagi dengan jumlah paket aktif dikalikan 100%. Metode penilaiannya menggunakan hasil data yang diolah dari data warehouse LKPP. Kemudian bobot untuk tahun 2022 adalah 5%. Jadi ini ada kenaikan-kenaikan ya. Jadi ini ya wajar lah ya. Jadi kalau misalnya setiap tahun nilainya tetap, ya nanti tidak ada semangat. Ini bagian dari semangat untuk saling mengejar angka. Di tahun 2023 sampai 2024, 4%, ya 4% nilainya. Kemudian e-purchasing melalui toko daring bobot tahun 2023-2024 1%. Penarikan datanya adalah tanggal 1 Januari sampai 31. Jadi beda-beda ya Pak ya. Kalau yang tadi e-tendering itu 31 Desember, tapi untuk yang e-purchasing 1 Januari sampai 31 Desember. Kemudian berikutnya non e-tendering dan non e-purchasing. Ini jadi ruang lingkup non e-tendering dan non e-purchasing adalah proses pemilihan dengan metode penunjukan langsung dan pengadaan langsung dengan memanfaatkan aplikasi. Jadi EPL ya, kalau kita sering bilangnya EPL. Nah, jadi kalau saya sampaikan EPL berarti nggak ada yang nggak boleh yang namanya PL manual. Ya, kalau PL manual, wah ini bahaya.
Kenapa sih kita atau LKPP itu menciptakan sistem ini supaya semuanya transparan? Artinya kalau masih menggunakan EPL manual, ya otomatis dianggap tidak transparan. Non EPL-nya yang pertama terkait dengan kriteria penilaiannya, KLPMD yang sudah menerapkan sampai dengan 50%, maka non-attending dan non-ebu-chasing berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi ya, ini untuk yang kurang dari 50% tidak dinilai alias nol. Jadi jangan kemudian protes, wah saya kan perasaan ya melaksanakan semua ya EPL. Ternyata ada EPL yang manual. Ya. Jadi ini yang menjadi pertanyaan berikutnya, dari mana kita bisa melihat bahwa ada OPD yang melaksanakan EPL manual? Ya dari Monef kita ya, Bapak dan Ibu selaku UKPBJ mestinya harus melakukan monitoring terhadap OPD. Ya, bisa monitoring secara langsung atau monitoring by data. Formulasinya adalah persentase dari non-attending dan non-ebu-chasing pada aplikasi SPSE dibagi dengan data non-attending pada aplikasi sirup. Ya, jadi rumusnya begitu. Ya, data non-attending kemudian di cross check bagi pada aplikasi sirup. Metode penilaiannya menggunakan hasil data yang diolah dari data warehouse LKPP yang sumber datanya dikumpulkan dari SPSE di seluruh Indonesia. Bobotnya berapa? 55%. Penilaiannya penarikan data pada 31 Desember ya. Jadi ini cukup hati-hati ya. Ternyata ada akhir penilaian yang wajib disepakati yaitu tanggal 31 Desember. Kemudian yang kelima e-kontrak. Nah, tadi sudah berikan beberapa pengantar terkait dengan e-kontrak. E-kontrak itu adalah proses pelaksanaan kontrak dengan memanfaatkan aplikasi SPSE yang dikembangkan oleh KPP. Seluruh paket pengadaan secara elektronik yang telah selesai dalam proses pemilihan dan kemudian dilanjutkan dengan menginput data kontrak. Ya. Jadi ini Bapak dan Ibu yang kadang lalai ya, yang lalai oleh PPK. Tadi di awal pun saya memberikan sedikit highlight ya, gambaran penting bahwa bagaimana sih kita bisa masuk ke organisasi OPD. Ya ini kan pinter-pinternya Kabak PPJ. Pinter-pinternya bagaimana supaya bisa masuk dan kemudian bisa menjustifikasi bahwa si A, si B, si C ini nggak tertib. Nah, kontraknya tidak dimasukkan dalam e-kontrak di aplikasi SPSE. Nah, kita bisa melihat nanti di sana. Kecuali kalau kita misalnya nggak mau mendapat angka atau nilai di e-kontrak, ya kita cuek-cuek aja nggak masalah. Tapi kalau kita idealis, kita ingin dapatkan angka di penilaian e-kontrak, ya kita harus berani ke bawah, harus berani ke atas. Mungkin kalau ke bawah sudah biasa ya, ke atas di eselon lebih tinggi. Itu makanya saya setuju sekali mestinya PVJ itu jangan eselon 3 ya, eselon 2 mestinya. Kalau eselon 3, wah ini masih banyak teman-teman yang grogi ya, grogi, tidak pede untuk mendapatkan data atau memberikan saran atau memberikan paling tidak peringatan ya. Ini susah, selevelnya di bawah kok memberikan peringatan. Ini kembali ke struktur organisasi pemerintah daerah untuk berpikir lebih jauh ke depan bahwa ada hal yang penting. Jadi sebenarnya sadar dan tidak sadar bahwa pengadaan barang dan jasa ini menjadi ruh semua OPD. Ya sudah sepantasnya lah kalau misalnya levelnya dinaikkan. Jangan level 3 kalau kita mau mendapatkan sesuatu yang ideal. Kriteria penilaian di e-kontrak ini untuk Pemda yang sudah menerapkan lebih dari 20%, ini diberi nilai sesuai persentase. Tapi kalau kurang dari 20%, diberi 0. Angkanya 0. Bobotnya 5% per tahun, kemudian penilaian dan penarikan data, ini terakhir 31 Desember. Ini di e-kontrak ya, Bapak dan
Bu. Ya. Jadi tadi terkait dengan indikator pemanfaatan sistem pengadaan itu ada 5 ya, sirup, e-tendering, e-purchasing, e-kontrak. Berikutnya adalah ya yang dinilai adalah SDM. Nah, ini SDM. Ya, jadi masih banyak sekali SDM PBJ yang keteter ya dalam pemenuhan. Saya pernah datang ke teman-teman PBJ di daerah Bali ya, di Badung, kemudian di beberapa tempat rata-rata mereka beliau-beliau ini sangat apa ya, sangat tertib dalam pemenuhan SDM PPJ. Ya setelah saya lihat ya, setelah saya perhatikan, setelah analisis, ya jelas ya karena mereka itu PAD-nya melebihi DAU. Bagi teman-teman yang sudah pernah jalan-jalan ke teman-teman KPPJ di Bali, ya sebagian besar PAD-nya, ya PAD-nya itu melebihi DAU. Ya, sehingga untuk memenuhi angka SDM yang mempunyai nilai, ya mempunyai nilai dan kemudian eh, menjadi hal yang apa ya ideal dan mempunyai kewibawaan organisasi, mereka betul-betul kejar itu. Ya, ada sampai kemudian setelah dihitung ya oleh LKPP berapa sih ya SDM yang harus dipenuhi. Nah, ternyata setelah saya tanya, Pak, ini kami sudah penuh 30 ya 30 SDM. Lah kok bisa? Ya bisa karena ABK sesuai yang dinilai oleh KPP memang segitu. Loh kok tapi kok gampang ya? Ya karena pemerintah daerahnya ya. Ternyata pemerintah daerah bupatinya memang konsen terhadap BPJ. Nah, kita kembali ke kualifikasi dan kompetensi SDM. Jadi di tempat kami saja ya, di tempat kami saja mungkin tahun 2025 ya, 25. Ya, sekarang ini kita kan sudah dapat tambahan 4. Sehingga untuk mendapatkan 60% ya, 60% ini sudah masuk ya. Jadi begini Bapak Ibu, kenapa harus 60% memang sudah ditetapkan oleh LKPP. Jadi instansi wajib memiliki JPBJ sama dengan keterisian JPBJ kali bobot. Ini sudah dicontohkan perhitungannya. Misalnya di provinsi menghitung kebutuhan JPBJ, kemudian dapat rekom dari LKPP 60 JPBJ. Hingga 30 Oktober 2021, Provinsi ABC sudah mengangkat 42. Ya, dari 60 mengangkat 42. Ya, kira-kira berapa persen? Ya. Sehingga dihitung-dihitung persentase keterisian 42 per 60 kali 100, 70. Ketersediaan JPBC 70. Sehingga nilai indikator kualifikasi kompetensi SDM Provinsi ABC tahun 2021 adalah 70 kali 30 sama dengan 21. Itu metode penilaiannya. Jadi ini berbagi pengalaman saja Bapak dan Ibu terkait dengan apa ya perbedaan apa pendapatan asli daerah. Di kami memang PAD-nya sangat kecil ya, sehingga untuk mendapatkan angka 60% SDM sulit ya. Di kami pertama 31. 31 berat sekali ya, tapi nggak tahu ya memang ABK penilaian dari LKPP seperti itu. Kemudian kami berusaha menegosiasi, dari 31 menjadi 21. Ya, itu negosiasi kami walaupun 21 ini masih cukup berat. Tapi daripada yang pertama ya 31 ya dengan yang sudah angka negosiasi. Itu salah satu upaya kami mengejar angka cukup. Metode penilaiannya adalah database salinan SK pengangkatan CFPBJ yang disampaikan tembusannya ke LKPP, kemudian surat rekom kebutuhan CFPBJ. Bobotnya ini ada bobotnya dari 21 dan 24 setiap tahun ya. Untuk yang lain ada perubahan terkait dengan SDM ini masih tetap. Ya. Penilaian dilakukan untuk data tahun berjalan. Data aktual ditarik setiap tanggal 31 Oktober tahun berjalan.
Ini terkait dengan kualifikasi. Kriteria personil lainnya yang bersifat kompetensi, jadi salah satu rumusnya Bapak-Bapak ya, Bapak dan Ibu, ada kriteria personil lainnya bersifat kompetensi kali bobot. Ini kali bobot, kemudian penarikan datanya juga 31 Desember. Ini bagi instansi yang masuk dalam pengecualian tahun 2002-2003. Bagi instansi yang masuk dalam pengecualian tahun 2024, ya, ini kriteria personil lainnya yang bersifat kompeten, bersertifikat kompetensi atau sertifikat dasar level 1 kali bobot. Nah, ini data yang didapat adalah data personil lainnya yang setelah memiliki sertifikat kompetensi, kemudian rekom dari LKPP. Bobotnya sama ya tiap tahun dari 2001 sampai 2024 30%. Penarikannya adalah 31 Oktober tahun berjalan. Nah, yang terakhir terkait dengan tingkat kematangan. Tingkat kematangan. Nah, ini ITKP ya ITKP yang menjadi apa ya tolak ukur bagi UKPBJ seluruh Indonesia baik kabupaten, kota maupun provinsi. Di mana ada kriteria penilaian bagi KLPD wajib membuat dalam pembentukan UKPBJ memperhitungkan ITKP UKPBJ yang dihitung dari jumlah variabel yang telah mencapai tingkat kematangan proaktif yaitu 9 variabel dikalikan bobot indikator. Kemudian formulanya apa? Rumusnya nilai indikator tingkat kematangan UKPBJ ini sama dengan capaian kematangan proaktif dibagi jumlah variabel kali bobot indikator. Ini ilustrasinya misalnya jika ada UKPBJ Kabupaten A telah memenuhi 4 variabel di level proaktif dari 9 variabel keseluruhan, maka di tahun 2021 nilai indikator tingkat kematangan UKPBJ Kabupaten A yaitu 4 dibagi 9 kali 40 yaitu 17,78. Perhitungan nilai untuk masing-masing capaian UKPBJ sebagai berikut. Dari paling bawah 0/9, kemudian 1/9, kemudian 2/9 nilainya 8,8 ya. Kemudian 3/9 nilainya 13,33. Untuk 4/9 nilainya 17,78. 5/9 22,22. 6/9 26,67. 7/9 31,11. 8/9 35,56. Untuk yang proaktif 9/9 itu bukan 100 nilainya tapi 40 ya. Jadi nanti untuk indeks kematangan yang proaktif 99 di penilaian ITKP itu nilainya 40. Ya, nilainya 40. Nanti bisa kita lihat di akhir dari materi ini. Kemudian tingkat kematangan ini terkait dengan metode penilaian silakan bisa dilihat di laman LKPP ya. Kemudian penarikan datanya dan bobotnya ini prosentasinya sama di penarikan data 31 Oktober tahun berjalan. Sebagai gambaran Bapak dan Ibu, mungkin untuk kabak UKPBJ atau misalnya teman-teman yang ada di PBJ mungkin pernah diajak rembukan sama kabaknya untuk meningkatkan ya tingkat kematangan. Jadi kita awali dengan tingkat yang paling akhir, ya paling rendah. Ya, paling rendah. UKPBJ paling rendah. Itu namanya UKPBJ dengan level inisiasi. Apa sih? Ya pasif ya, inisiasi itu pasif dalam merespon setiap permintaan. Wegahan, yang penting kerjanya itu aja lah. Jadi kaitannya dengan PBJ kerjanya tukang lelang yaitu ya hanya lelang-lelang saja. Ini pasif. Kemudian esensi itu memfokuskan pada fungsi dasar UKPBJ dalam proses pemilihan, tapi masih tersegmentasi dan belum terbentuk kolaborasi antar pelaku proses PBJ yang efektif. Jadi dia sudah fokus, tapi belum ada kolaborasi. Kemudian berikutnya proaktif ya, naik lagi ketiga ya, di step ketiga.
Ini sudah ada orientasi pada pemenuhan kebutuhan pelanggan melalui kolaborasi, penguatan fungsi perencanaan bersama pelanggan internal maupun eksternal. Step keempatnya adalah strategis, yaitu proses pola pikir pengelolaan pengadaan inovatif yang terintegrasi dan strategis untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi. Kemudian yang terakhir, step paling tinggi adalah unggul, ya, yaitu menciptakan nilai tambah dan penerapan praktek terbaik yang berkelanjutan. Nah, itu Bapak dan Ibu, walaupun semuanya masih didorong di angka ketiga, ya. Ya, namun beberapa UKBBT sudah naik ke strategis, ada juga sampai unggul. Di targetnya LKPP masih di proaktif, ya, berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pelanggan. Jadi 9/9 proaktif, nilainya 40. Itu ya Bapak dan Ibu terkait dengan tingkat kematangan. Kemudian untuk yang masih nilainya belum mencapai proaktif, silakan membuat map ya, mapping ya. Bagaimana kita mendapatkan angka dan bagaimana kita levelnya bisa sampai proaktif. Ya. Silakan ya. Misalnya mau dengan anggaran ya silakan. Tapi kemarin dulu ya, kami di Batang sama sekali tidak menggunakan anggaran. Nah, kita memanage tenaga yang ada, kemudian membagi kerja, sehingga kemudian alhamdulillah kita sudah mencapai proaktif di tahun 2019 akhir, ya, hampir ke 2020. Di sana kita harus bagaimana melaksanakan mulai dari domain proses, kelembagaan, SDM maupun sistem informasi. Dari berbagai domain ini, Bapak dan Ibu, yang paling berat adalah yang terakhir, yaitu sistem informasi. Kita harus mendapatkan sertifikatnya. Ya. Kalau di atasnya, proses, kelembagaan, dan SDM, ini berupa SOP, ya, yang tentunya tidak melibatkan instansi eksternal. Tapi untuk sistem informasi ini, kita dipaksa ya melibatkan sistem atau OPD eksternal, ya, karena kita harus diakui bahwa sistem informasi kita sudah memenuhi standar kriteria. Sehingga apa? Sehingga kita harus bekerja sama dengan OPD eksternal, Diskominfo. Nah, tanpa dukungan Diskominfo, kita memang sulit untuk mendapatkan sistem informasi. Itu Bapak dan Ibu terkait domain proses, ini juga SOP-nya banyak sekali, SOP manajemen pengadaan, manajemen penyedia, ya, ini banyak sekali yang harus dibuat. Kemudian domain kelembagaan, ya, organisasi kelembagaan, fungsi dan kelembagaan, ini semuanya dalam bentuk SOP, Bapak dan Ibu. Kalau nanti Bapak dan Ibu ingin mendapatkan SOP-nya, nanti kita sampaikan ya SOP-nya. Sampai apa ya, kalau kita katakan itu kenyang nih membuat SOP. Banyak sekali. Kemudian domain SDM, ini perencanaan SDM pengadaan, ya. Kemudian sistem informasi, ya, ini di sistem informasi ada 8 yang mulai dari standar 3, standar 6, standarisasi 7, standar 12, standar 14, standar 16. Semuanya harus bersertifikat. Nah, sehingga tadi saya sampaikan, kalau yang lainnya cukup gratisan, untuk sistem informasi ini kita harus mengeluarkan anggaran. Itu, nah ini Bapak dan Ibu di Indeks Tata Kelola Pengadaan tahun 2024, kita mendapatkan skor di Kabupaten Batang. Nah, kita coba dibentangkan ya terkait dengan indikator pemanfaatan sistem pengadaan. Sirup kami mendapat angka skornya 9,86. E-katalog kami mendapatkan angka penilaian 3,2. Non-end tendering e-purchasing kami nilainya 3,58. Ya, kemudian e-tendering 5, toko daring 1, e-kontraknya 4,6. Dan alhamdulillah semuanya ada nilainya. Sehingga skornya untuk indikator pemanfaatan sistem pengadaan 27,29. Kemudian di indikator kualifikasi kompetensi SDM, kami belum bisa maksimal ya, hanya dapat 15,65. Ya, karena belum bisa, ya tidak mungkin ya kayaknya bisa. Karena
berbiaya mahal juga ini untuk mendatangkan SDM sendiri. Kemudian indikator kematangannya, alhamdulillah kita sudah paripurna di skor 40. Sehingga total ini ketika dijumlahkan nilainya adalah 82,94 kategori baik. Kategori baik. Silakan teman-teman kalau mau ngecek ya, mau ngecek bagaimana ITKP para peserta di sini ya. Saya tadi belum mengabsen ya, teman-teman itu dari mana saja. Silakan bisa dilihat di laman ini, Local Studio Google.com Bedu reporting, nanti bisa muncul ya. Atau misalnya gini, buka aja sirup, nah, di dashboard itu diklik ya ada ITKP, silakan kemudian klik KLPD sendiri ya, di kementerian ada, di Pemda ada ya. Kadang saya untuk memotivasi semangat ya, klik ya, berapa sih nilainya KPK ya, di KPK nilainya berapa ya. Alhamdulillah yang jelas kita lebih baik, lebih baik. Nilai kami 82,94. Itu kemudian berikutnya yang kedua terkait dengan MCP. Ya Bapak dan Ibu, kembali saya sampaikan seperti di awal, peran PBJ ini luar biasa ya. Dan luar biasa juga risikonya. Ya, risikonya tinggi. Mengelola PBJ itu risikonya tinggi. Sehingga kemudian KPK itu intensif sekali mengendalikan supaya tidak terjadi ya boleh dikatakan malpraktek lah ya, maladministrasi, kemudian terjadi intimidasi, terjadi kemudian jual beli, ya sehingga kemudian dibuatlah ini ya MCP KPK. Dan setiap tahun metode penilaiannya ya dan objek penilaiannya selalu berbeda. Ya, ya saya maklum lah supaya apa? Supaya saling bersaing tiap tahun. Jadi ini Bapak dan Ibu dan saya yakin semuanya sudah akrab dengan metode penilaian MCP KPK ya. Ada kemarin di 2024 ya untuk ruang lingkup area penilaiannya ada 8 ya. Di area perencanaan, area penganggaran, area pengadaan barang jasa ya yang nomor 3, area pelayanan publik, area pengawasan APIP, area manajemen ASN, kemudian area pengelolaan BMD, area optimasi pajak. Nah, kita ini nanti berikutnya ada fokus di area PPJ. Bapak dan Ibu, seperti tadi saya sampaikan, PPJ itu roh, ya, rohnya di APBD. Jadi saya kemudian selalu optimis bagaimana menjaga integritas. Jangan sampai integritas kita itu kemudian goyah, yang akhirnya kita seperti apa? Kartu ATM. Hati-hati. Kita ke area PBJ. Ya. Nah, di area PBJ ini ada subindikator. Yang pertama, pelaksanaan pengadaan, ya, review dan konsolidasi. Kemudian PBJ strategis. Nah, di PBJ strategis ada subpenilaian, yaitu transparansi dan TKDN, review HPS, lelang dini, kepatuhan PBJ strategis. Kemudian indikator berikutnya adalah indikator PBJ, yaitu terkait dengan TPP UKPBJ. Nah, ini Bapak dan Ibu cukup membuat kita optimis dan bersemangat karena TPP itu menjadi perhatian perhatian KPK. Ya. Sehingga kita tentunya ya kalau TPP-nya sudah berbeda dengan JF yang lain, ya kita nggak kemudian lirik-lirikan lagi ya dengan penyedia. Kita cukup mendapatkan PPP, ya sudah kita on the track, fokus. Jangan sampai tergoda dengan rayuan, ya rayuan maut dari sebelah. Itu dan alhamdulillah kita di tahun 2020 kemarin, 2024, kita secara nasional di ranking ke-7 ya dengan indeksnya 98. Kita di bawahnya Sragen yang sama-sama Jawa Tengah ya. Ini ya memang cukup berat untuk bisa mencapai angka ini Bapak-bapak ya. Karena data yang disampaikan itu ada yang kemudian data mempunyai kurun waktu tertentu, kalau misalnya waktunya tidak tercapai ya kita masih walaupun sudah input kita masih dapat nilainya 0. Jadi diperhatikan ada beberapa indikator yang memiliki
waktu atau deadline tertentu. Kemudian di Jawa Tengah ya otomatis ada Sragen, kita nomor 2 ya. Di Jawa Tengah nomor 2 dengan nilai capaian provinsi itu 96, di Jawa Tengah 95 ya nilai rata-ratanya. Berarti kita Kabupaten Batang di atas nilai rata-rata provinsi. Kemudian ini progres pemerintah kabupaten khusus di pengadaan barang dan jasa nilainya 96. Ya, kita belum bisa 100 karena SDM kita belum full ya sesuai dengan ABK yang diminta oleh LKPP. Ya. Nilai PBJ kita 96. Untuk yang lainnya alhamdulillah ya dibantu oleh manajemen ASN bisa 100, pengelolaan BMD bisa 100, optimalisasi pajak bisa 100, perencanaan bisa 100, untuk PBJ-nya baru 96, ini di Kabupaten Batang. Ini lalu apa sih PBJ-nya? Ya, PBJ untuk persub indikator, kalau saya bongkar ya, kenapa dapatnya 96? Yang pertama dari pelaksanaan pengadaan kita dapat 90, PBJ-nya strategis dari dapat 100, independensi UKPBJ dapat 100 ya. Jadi independennya ini sudah tidak diragukan lagi, kita dapat 100. Ini detailnya. Itu Bapak dan Ibu. Nah, ini yang bab terakhir ya, bab 3 P3DN. Nah, ini Bapak dan Ibu. Ini PR juga buat kita ya, karena apa sebenarnya P3DN atau terkait dengan TKDN itu kan leading sektornya bukan pengadaan barang dan jasa, bagian pengadaan barang dan jasa. Namun faktanya berbeda. Faktanya kita tuh secara de jure-nya tidak, tapi de facto-nya seperti halnya menjadi kingmaker ya, atau menjadi leading sektor. Itu kondisi di lapangan. Karena kita dianggap bahwa setiap PBJ, JF PBJ, Kabak PBJ dianggap segala tahu urusan. Sampai TKDN itu kan menjadi hal yang strategis bagi PBJ. Padahal sebenarnya di SK ya di SK itu ya bukan PBJ, apalagi PBJ itu kan eselon 3, tidak mungkin menjadi leading sector. Itu Bapak dan Ibu harus kita akui dan kemudian kita terima kondisi memang seperti itu. Nah, terkait dengan produk dalam negeri, ya mungkin kita sudah familiar ya bahwa pemerintah pengen bahwa produknya sendiri ya dibeli oleh kita sendiri. Makanya diperlukan pengendalian. Ya. Tanpa pengendalian, amanat atau keinginan pemerintah tidak akan terwujud. Kita memang belum bisa menjadi manusia yang bisa diharapkan melakukan hal yang terbaik tanpa pengendalian, ya tanpa aturan. Semuanya harus dengan aturan. Jadi ini ya udah menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Kalau tanpa aturan ya berarti boleh dilanggar. Itu prinsip-prinsip yang ada di pikiran kita. Mindsetnya seperti itu. Sehingga kemudian melahirkanlah ribuan-ribuan aturan. Ya, jadi kita tidak kemudian menjadi aneh ya, berpikir aneh kok banyak sekali sih aturan di Indonesia. Ya itu karena mindset kita itu pengennya diatur terus. Itu Bapak dan Ibu, ini mulai dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian, ya di sana mulai mengamanatkan terkait dengan produk dalam negeri, kemudian ke peraturan teknisnya di peraturan pemerintah nomor 29 2018 tentang pemberdayaan industri sampai dengan terkait dengan peraturan pengadaan barang dan jasa di pasal 4 dan pasal 66. Ini sudah mengamanatkan TKDN dan angka ya. TKDN dan BPN paling sedikit 40%. Ini Bapak dan Ibu seperti yang tadi di awal saya sampaikan, kita tuh bukan pelaku strategis ya. Kalau di sisi organisasi, tapi nyatanya ya, fakta di lapangan kita sangat strategis. Coba kita lihat di susunan keanggotaan di tim P3DN Kabupaten Batang yang menyadur susunan ini di provinsi. Ya, kita di mana? Nah, ini bisa dilihat Kabak PPJ hanya di tim monitoring dan evaluasi. Ini juga menjadi sekretaris 1. Ya, Kabak PPJ. Ini mengadopsi di susunan keanggotaan tim P3DN provinsi. Tapi kenapa
faktanya di lapangan, PBJ lah yang menjadi promotor utama, motor utama dalam rangka apa? Menghasilkan TKDN dan P3DN ya, yang ideal. Itu ya kondisinya Bapak dan Ibu, sehingga mau tidak mau kita harus ya mengikutilah hanya kondisinya seperti itu. Ini sesuai dengan surat keputusan Bupati Batang nomor 500 tahun 2022 tentang pembentukan tim percepatan ya, penggunaan produk dalam negeri P3DN di Kabupaten Batang. Nah, bagaimana angkanya? Angkanya alhamdulillah Bapak dan Ibu ini bisa juga silakan cek ya di big box-nya LKPP, punya sendiri-sendiri ya Bapak dan Ibu, dari mana, misalnya dari Lampung ya silakan dashboard monitoring PDN ya, klik kabupaten ya, kemudian klik nama bupatinya ya, nama kabupatennya Batang. Ini bisa dilihat PDN kita 90, perencanaannya 98 ya, pelaksanaannya 96 ya, ada selisih 2%. Kemudian pembayarannya di 99 ya. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu, di awal adanya P3DN dan TKDN ya, itu sudah ada, kita nginput ya, kita dipaksa menginput. Tapi kalau sekarang ini sudah otomatis. Ya, ketika kita merencanakan, kita masuk di dalam sirup, ketika kita pembayaran, kita juga sudah tersistem di BPKAD, sehingga kemudian Big Box LKPP ini sudah bisa mengadopsi atau memasukkan yang ngeling ya di beberapa aplikasi, sehingga muncullah berapa perencanaannya, berapa pelaksanaannya, berapa pembayarannya. Dan alhamdulillah kita masih di angka di atas 90. Kemudian dari hasil itu alhamdulillah teman-teman juga kami bisa berbagi dengan teman lain dari Kabupaten Pekalongan ya, berbagi ilmu terkait dengan 3 materi tadi. Kabupaten Hulu Selatan, Hulu Sungai Selatan, terima kasih jauh-jauh ke sini. Kemudian Kabupaten Semarang, Kabupaten Sika, ya terima kasih Kabupaten Sika dan Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Pemalang, ya. Masih banyak lagi yang belum bisa saya sampaikan di sini terkait dengan teman-teman yang knowledge sharing tadi. Itu Bapak dan Ibu sedikit berbagi dari kami selaku Kabak UKPBJ terhadap apa-apa yang selama ini kita lakukan. Jadi kita tidak berpikir hanya tukang lelang saja. Ternyata ada peran lain. Nah, ini peran lain itu yang sudah tadi saya sampaikan. Itu Bapak dan Ibu, karena materi sudah saya sampaikan, berikutnya monggo kalau mau ada yang ingin menanyakan ya. Namun demikian supaya acara ini tertib, saya kembalikan ke Pak Satrio Tomo. Monggo Pak Satrio Tomo. Waktu saya Terima serahkan. kasih. Terima kasih Pak Tatang Sontani nih atas paparan berbagi pengalaman tentang pencapaian peran UKPBJ di Kabupaten Batang. Ini tadi udah ada yang langsung nanggapi itu dari Pak Anies Liando, ini minta di-share tentang SOP-nya, Pak. Oke. Mungkin nanti bisa di-share di grup ya lewat admin ya nanti ya. Ya, Ini sebelum oke. saya nanya-nanya, ini udah keduluan sama Raja Ake ini Pak, dari Bangka Belitung ini. Ada Bapak Muhammad Nasir, dipersilahkan. Jangan lupa pantonya ya. Kalau enggak nanti kena kartu kuning. Silahkan Pak Nasir. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wisata religi ke Surabaya, Cakep. mampir di kota Jakarta. Mantap. Kami tanya mencari solusi untuk pengadaan barang dan jasa. Cakep. Lanjut. Selamat siang, salam hormat Pak Tatang. Ya kabari. Lama ketemu nih, sudah lama. Oh iya. Izin Pak, jadi dari materi yang Bapak sampaikan ini memang sangat-sangat patut untuk dicontoh bagi UKPBJ lainnya, terutama kami Kota Pangkal Pinang. Tuh. Kalau melihat materi ini, wah ini mantap ini. Bolehlah kami kalau ada rezeki ini mampir-mampir. Silakan Pak, silakan. Jadi Nyari batu akik tapi Pak.
Jadi masuk lagi. Rondo. Jadi pada slide 10 tadi, Pak Tatang, yang terkait dengan non-attendering dan non-appetition tadi, itu kalau nengok dari slide yang Bapak sampaikan ini memang cukup oke sih. Batang artinya semua melalui sistem LPST, baik pengadaannya maupun appetition-nya. Tetapi kalau sekarang ini kan posisi sekarang ini Pak, mungkin ya bukan di tempat saya sendiri, di tempat lain juga sih, mungkin di tempat Bapak juga. Sekarang ini kan kita kan sudah beralih ke aplikasi versi 6 tuh Pak. Nah, Ya. di versi 6 ini kami di Kota Pangkalan ini mengalami banyak kendala sih Pak, terutama ya mungkin karena LPSE versi 6 ini belum dapat digunakan seoptimal mungkin Pak di daerah kami, dikarenakan satu, fitur-fitur yang ada di versi 6 belum dan masih butuh perbaikan sepertinya Pak, dalam hal penyelesaian atau dengan penyesuaian dengan penarikan data SIPD Pak, SIPD ke sistem itu, sistem informasi perangkat daerah. Kemudian sistem pembayaran penyediaannya kami belum tersedia, artinya informasi kami dapatkan harus melalui kan pakai GU, pakai KKP, kartu kredit pemerintah. Nah, kami belum ada kerjasama dari pemerintah daerah dengan bank daerah terkait dengan KKP itu. Kemudian untuk penginputan akun itu kan bukan hanya kami kira cukup PP, PPK untuk penginputan akun, ternyata diperlukan juga akun bendahara untuk penginputan itu. Nah, kami sampai saat ini belum ada bendahara menginputkan akunnya ke sistem, Pak. Nah, kami ingin bertanya melalui kesempatan ini, pertama, bagaimana Pak menindaklanjuti permasalahan ini? Mungkin ada hal-hal yang Bapak sampaikan kami terkait dengan permasalahan kami ini tadi. Kemudian yang kedua, Pak, kalau tidak bisa dilakukan melalui pengadaan langsung atau sistem, itu kan di dalam Perpres kan diatur juga Pak, diatur juga proses pengadaan barang jasa. Pertama, appetition, kedua pengadaan langsung, ketiga penunjukan langsung, keempat tender, ya kan. Kemudian yang kelima pengadaan pencatatan non tender yang dibagi dua menjadi kontraktual dan non kontraktual. Nah, dikarenakan sistem versi 6 ini belum bisa digunakan semaksimal mungkin Pak di daerah kami, otomatis kami tidak mungkin melakukan semua itu melalui sistem. Pengadaan langsung melalui sistem juga tidak bisa. Dan bahkan kami kemarin kendala di versi 6 itu penyediaannya belum ada, belum lengkap di etalasenya belum ada Pak, belum tersedia di etalase. Baru sedikit penyedia yang menyampaikan atau menginput produknya di etalase versi 6 nih Pak. Nah, sehingga kami melakukan melalui pencatatan non tender, yaitu kontraktual atau non kontraktual. Nah, bagaimana nih? Apakah kami yang lakukan ini kira-kira melanggar peraturan ya Pak? Atau bagaimana menurut Bapak nih? Kalau mau kami melanggar peraturan, ya apa sih solusi yang terbaik nih kami ini? Karena OPD mulai Februari ini sudah mulai belanja Pak, sudah sibuk-sibuk, makan minum, ATK. Sementara di versi 5 kan tidak ada lagi. Kalau kita alihkan ke katalog lokal provinsi, itu penyediaannya belum tersedia di katalog versi 5 di provinsi. Di versi 6 lebih parah lagi Pak, tidak ada penyediaannya di versi 6. Nah, itu yang ketiga Pak, terakhir nih. Mungkin kalau di Kabupaten Batang, bagaimana sih perkembangan versi 6-nya? Mungkin bisa diinformasikan dengan kami ini, terkait dengan perkembangannya bisa jadi percontohan buat kami, mungkin kan. Terima kasih Pak Tatang, itu saja yang kami tanyakan. Mohon informasi penjelasannya, masukkan dengan kami apa sih yang terbaik untuk kami ini. Pak, yang paling ganteng nih moderator nih, Pak Sutromo, Wonder Boss. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Nasir. Monggo, silahkan Pak Tatang ditanggapi. Terima kasih Pak Satrio. Terima kasih juga Pak Nasir, wah luar biasa. Yang saya menarik dari Pak Nasir ini akeknya ini. Akeknya mestinya harus sharing-sharing akek ini. Dan puisinya luar biasa, ya, pantunnya luar biasa. Oke. Baik Pak Muhammad Nasir, ini terkait dengan versi 6 ya, versi 6. Jadi ini kita sama-sama pengguna ya Pak ya. Jadi bukan bukan udah lagi dalam rangka kebijakan, ini sama-sama pengguna. Saya ya pengguna, Pak Nasir pengguna. Jadi kita bercerita dulu tentang versi 5. Jadi versi 5 ini sebenarnya menurut kami sudah mantap dan apa ya, sudah mapan lah ya. Namun karena orang itu berpikir bagaimana ke depan itu harus lebih baik, bagaimana ke depan itu harus ada perubahan, maka muncullah versi 6. Namun kalau menurut kami selaku pengguna, versi 6 ini sebenarnya belum siap, belum siap. Nah, dampaknya apa? Banyak sekali ketergangguan kita. Kita sudah pengen belanja elektronik, tapi tidak bisa didukung di versi 6. Kita mau belanja kembali ke versi 5, versi 5-nya sudah beberapa belanja ya, etalase sudah dikunci. Ini jadi kita mau jalan itu bingung ya. Itu kondisi itu sama Pak dengan di tempat kami juga pusing minta ampun terkait dengan kondisi ini. Saya tidak tahu ya bagaimana tata kelola yang di sana di LKPP. Kenapa sih kalau belum mantap ya jangan tergesa-gesa dulu. Kalau kemudian mestinya diberikan waktu antara ya, waktu antara, jangan langsung kemudian main closing ya, sehingga kondisinya seperti ini. Nah, dari berkondisi ini kami juga melakukan hal yang sama di tempatnya Pak Nasir. Kita hanya belanja di belanja-belanja rutin saja. Dan belanja rutin ini alhamdulillah karena kita mempunyai katalog lokal Pak, katalog dari belanja langsung yang miliknya provinsi Pak, namanya Blangkon Jateng. Jadi di tempat kami itu Blangkon Jateng diposisikan menjadi aplikasi yang paling bawah ya. Setelah Blangkon Jateng kemudian katalog lokal. Nah, Blangkon Jateng ini karena ini milik provinsi, alhamdulillah sampai sekarang kita masih bisa menggunakan Blangkon Jateng yang di sana ada GO ya. Seperti tadi di Pak Nasir juga ada GO ya. GO di tempat kami ada 2 Pak. Ya, ada GO, ada Tisera. Nah, kami belanja-belanja rutinnya menggunakan itu. Sehingga ini sudah terbantukan. Sampai kemudian kita menunggu kebijakan berikut. Karena kebijakan berikut kita ada kegiatan yang tidak mungkin sampai sekarang kita belanja jalan di tempat. Dengan adanya surat edaran, kita tidak boleh melaksanakan belanja modal, hanya boleh melaksanakan belanja rutin, seperti hanya kita jalan di tempat. Ya, jalan di tempat. Jadi Pak Nasir sama saja Pak dengan di tempat kami juga mengalami kesulitan. Mungkin juga tadi Pak Nasir di awal belum sempat ya mendengarkan informasi dari kami terkait dengan belanja pegawai non ASN kemudian harus migrasi ke belanja barang dan jasa. Nah, ini juga pusing minta ampun Pak Nasir. Bagaimana kami mengelola 4.600 orang menjadi penyedia perorangan, Pak. Nah, ini kita itu kena dampak dari aturan-aturan di pusat yang tidak melihat ke bawah. Ya, jadi kalau menurut saya di pusat itu masalahnya saya pikir terlalu sederhana, berbeda dengan masalah di daerah. Di daerah itu rumit sekali masalahnya, tapi mereka di model pukul rata, ya. Sehingga aturannya nggak pernah kemudian, tolonglah kalau bikin aturan, melihat dulu ke bawah bagaimana kondisi di bawah. Bagaimana saya kemudian harus memanage 4.600 orang menjadi penyedia perorangan. Ini kan dampak dari aturan yang menurut saya nih dalam tanda kutip, kalau saya marah itu saya bilangnya aturan yang semena-mena. Itu Pak Nasir, jadi kita sama-sama Pak menganggap bahwa versi 6 ini belum layak digunakan. Ya, belum layak digunakan karena fitur-fiturnya ini belum bisa mengakomodir kebutuhan. Ya, tapi kita mau lari
dari versi 6 bagaimana kalau versi 5-nya banyak sekali yang sudah ditutup ya terkait dengan belanja-belanja tertentu ya etalase-etalase tertentu sudah ditutup. Ya untungnya untuk daerah-daerah yang punya jalur lain ya yang tadi saya sampaikan kalau di tempat kami itu Blangkon Jateng. Kalau di Jawa Timur ada yang namanya Si Bejo ya. Kemudian di Jawa Barat ada lagi apa? Itu Pak Nasir, jadi sementara ini solusinya ya pakailah ya, belanja lokal ya. Di belanja lokal tadi yang di tempat kami namanya Blangkon Jateng. Itu ya Pak Nasir. Baik Pak, artinya yang Bapak sampaikan tadi itu memang ya Bapak terbantukan dengan aplikasi si Blangkon, si Tepak, apa tadi itu. Kalau Si kami belum Bejo. ada Pak, kalau kami sebenarnya masih aplikasi si bandel Pak. Aplikasi bandel masih Iya. belum, apalagi sekarang ini kasih Bapak sampaikan ini PJLP, penyedia jasa layanan perorangan. Kami di sini kurang lebih ya 500 orang Pak bakal kami selesaikan. Nah mungkin akhir Pak, kalau memang ada pernah sistem apa bagaimana penyelesaian PJLP di tempat Bapak, bolehlah Pak di share Pak di grup Pak, biar kami bisa mencontoh. Ini kemarin kami hari Jumat kemarin kami membahas terkait dengan PJLP, tapi untuk kok memang kesepahaman itu belum ketemu Pak. Mungkin dari Batang bisa memberikan kami format-format atau terkait dengan penyelesaian PJLP Pak. Kirim di MST saja Pak. Mohon bantuan sekali Pak, biar kami Ya, bisa insya Allah mencontoh Pak. Iya, siap. ATM lah Pak, adopsi, terapkan dan modifikasi. Nah, seperti itulah Pak, kurang lebih Pak. Sekali lagi kami terima kasih atas masukannya, arahannya. Ini cukup ya, akhirnya kita sepakat bahwa versi 6 ini sebenarnya belum layak digunakan. Sebenarnya lebih tepat ke versi 5 kemarin. Tidak perlu lagi ke versi 6. Tapi memang keadaan dan situasi yang tidak memungkinkan, kita sebagai pelaksana ikut aturan dari atasan kita. Terima kasih Pak sekali lagi pada moderator yang datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasir. Ya. Tapi tadi ada satu lagi Pak yang dari pertanyaan Pak Nasir itu tentang penerapan akun bendahara Pak. Di sana Iya. katanya kan belum pada berakun ya. Jadi mungkin kalau triknya gimana penerapan kalau yang Ya. di Batang sendiri agar bendaharanya juga mau bikin akun Pak gitu. Iya. Jadi gini Pak Nasir terkait dengan versi 6 ya. Jadi kita mengundang seluruh OPD Pak. Ya, tapi tentu kan di model tidak semuanya hadir. Misalnya hari pertama berapa OPD, hari kedua berapa OPD. Itu kita dampingi Pak dalam rangka input ke Inaproknya terkait situs 1, kemudian bagaimana membuat akunnya ya, membuat akun bendahara. Jadi kita undang setiap OPD ya dengan jadwal tertentu. Kita ada penjadwalan seperti halnya Desirup ya. Seperti halnya Desirup kita dampingi. Jadi kita melaksanakan pekerjaan tambahan yaitu mengundang tidak hanya bendahara ya, semua yang terlibat di versi 6 untuk membuat akun ini kita dampingi, kita undang. Jadi kita menyediakan waktu tertentu Pak Nasir. Itu Pak Nasir. Baik Pak Tatang, terima kasih. Ini kita lanjut, ada yang raise hand dari Pak Andreas Simamura. Silahkan Pak Andreas, perkenalkan dirinya Pak. Terima kasih Pak Satrio, nama saya Andreas. Selamat sore Pak Tatang. Selamat sore Pak Andreas. Ya, dari Sulawesi Utara Pak. Ya, Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Ya, silahkan Pak Andreas. Pertanyaan kami seperti ini Pak. UKPBJ itu kan memang disetting sebagai Center of Excellence. Namun juga apakah Bapak sebagai kepala bagian di UKPBJ Kabupaten Batang sudah dilibatkan juga dalam penganggaran dengan TAPD?
Jadi membahas seperti misalkan seringkali kita bagian pengadaan berteriak-berteriak bahwa pelaksanaan fisik seharusnya sudah ada perencanaan N-1. Jadi seringkali perencanaan dilaksanakan dengan tahun berjalan dengan fisiknya. Nah, apakah di Kabupaten Batang sudah terlibat dalam eh, pembahasan penganggaran dengan TAPD, kemudian juga dengan SSA, kemudian dengan SBM, apakah dilibatkan UKPPJ Kabupaten Batang? Kemudian pertanyaan kedua kami, Pak, apakah juga eh, UKPPJ Kabupaten Batang memiliki pengalaman mengkoordinasikan OPD dalam hal melaksanakan konsolidasi dan tender dini? Sehingga seringkali juga Pak, kesulitan kami di sini banyak OPD-OPD yang tidak mau dikonsolidasikan, terus kedua tidak siap dalam melaksanakan tender dini, diakibatkan tidak adanya perencanaan yang matang maupun persiapan-persiapannya. Demikian pertanyaan kami. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Andreas. Ya, pertanyaannya luar biasa. Yang pertama terkait dengan COE UKPBJ sebagai Center of Excellence. Bagaimana sih kiprahnya di daerah? Apakah sampai dengan dimasukkan dalam tim TAPD? Jadi saya mau cerita Pak, di Kabupaten Batang itu terus terang saja tahun 2018 kita juga menjadi tim TAPD. Namun di tahun-tahun berikutnya sampai sekarang kita tidak dimasukkan menjadi tim TAPD. Ini karena ada aturan dari Permendagri bahwa tim TAPD itu tidak boleh berjumlah lebih dari 9 OPD. Nah, kemudian kami tidak dipilih. Di Kabupaten memilihnya bagian hukum, ya, bagian hukum yang masih tetap menjadi TAPD. Namun walaupun tidak menjadi tim TAPD, kami dilibatkan di dalam SSA dan Sisdur, ya, pembuatan sebagai tim, ya, SSA dan tim Sisdur. Ini kedua-duanya sangat strategis sekali yang bisa membantu tim TAPD. Jadi ini salah satu solusi kita tidak dilepaskan sama sekali. Sebenarnya bagi daerah rugi ya, rugi kalau PBJ itu tidak masuk di dalam tim TAPD. Tapi tadi sudah saya sampaikan kita masuknya di tim di bawahnya, di level bawahnya yaitu di SSA dan Sisdur. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah terkait dengan konsolidasi dan tender dini. Alhamdulillah Pak, selama saya menjadi Kabak ini untuk konsolidasi dan tender dini selalu ada Pak tiap tahun. Dan inilah yang kemudian menjadi angka pendongkrak ya, pengungkit sehingga kita mendapatkan nilai baik di penilaian MCP KPK. Tentunya konsolidasi ini bukan barang yang mudah Pak untuk membuat OPD itu manut ya, karena OPD itu pola pikirnya bagaimana banyak-banyak mendapatkan pendapatan. Nah ini yang membuat kita kemudian berpikir tidak perlu keras-keras banget dengan OPD. Jadi kita diberikan pilihan, mereka diberikan pilihan. Dari sekian-sekian ini mana kira-kira yang akan diwakilkan paketnya menjadi paket yang konsolidasi. Jadi mereka suruh milih sendiri, Pak. Kita nggak bisa memaksakan. Karena kita pun memaklumi ya, sampai sekarang masih ada OPD yang berpikir bahwa PBJ itu adalah pendapatan bagi mereka. Jadi konsolidasi alhamdulillah rutin Pak, setiap tahun ada. Baik itu rutin maupun proyek ya, proyek atau tender ya, baik di AK maupun di AU semuanya ada. Untuk tender dini pun alhamdulillah Pak setiap tahun ada ya, dan kita selalu pendekatan dengan dinas-dinas yang selalu bisa kita ajak kerja bareng dan juga pendekatan ke dinas-dinas lain yang ada potensi ya untuk mengikuti tender dini. Tahun ini kita ada 6 paket yang masuk di tender dini dan alhamdulillah semuanya sudah selesai, kita laksanakan proses pemilihannya sehingga sampai mestinya tanda tangan kontrak ya, mestinya karena ada SE dari pemerintah pusat, kemudian
kita hentikan dulu. Namun untuk dua paket yang sangat penting bagi kami, karena untuk hajat hidup orang banyak dan umum, ya, ini akhirnya asal muasal anggaran dirubah, ya. Yang tadinya DAU dirubah ke PAD, Pak. Yang tadinya DAU. Kalau DAU kan kita manut pemerintah pusat, ya. Tapi kalau PAD itu kan wewenang kita sendiri. Akhirnya di dua paket tadi kita sumber anggarannya diganti dari DAU menjadi PAD. Itu Pak Andreas Simamora, kondisi PBJ, saya pikir sama Pak. Namun bagaimana kita bisa melakukan pendekatan terhadap OPD, karena kita tuh dari sisi eselon itu kan sebenarnya nggak bisa, ya mereka bisa jadi merasa tersinggung, loh kamu kok eselon 3 kok ngapain ya mengatur-ngatur eselon 2, kan bisa jadi seperti itu. Tapi kalau pendekatan kita smooth, ya kita ajakannya baik, ya ternyata bisa. Begitu Pak Andreas. Baik Pak, terima kasih. Sangat mencerahkan Pak. Terima kasih. Cukup Pak Sama-sama Pak. Andreas? Sudah cukup? Cukup Pak. Baik, terima kasih Pak Andreas. Selanjutnya nih Pak Tatang, ada pertanyaan dari Bu Kabak PBJ ini. Dari kalau nggak salah Kabupaten Magetan apa ya, Mbak Tiah Muharini ini. Ya, ini Iya Pak, bertanya. benar. Mohon izin Ini ada bertanya. Selamat langsung. sore Pak Tatang. Monggo. Mohon maaf nggak. Monggo Mohon langsung maaf aja nggak Pak. pakai. Selamat sore. Ya, Mohon Ya, maaf tidak open Politik. video karena pas nggak di kantor. Ya. ya. Ya, mengapresiasi sekali nilai MCP KPK di Kabupaten Batang cukup tinggi untuk tahun 2024. Bahkan tadi disampaikan kalau setiap tahun kan fokusnya ganti-ganti ya Pak Tatang ya. Nah itu Iya. kalau misalnya di tahun 2025 ini kan juga berubah ya, kita malah ada istilah IPKD MCP KPK 2025. Nah ini mungkin bisa sharing-sharing di Kabupaten Batang strateginya seperti apa, upaya untuk meningkatkan nilai MCP KPK-nya. Itu aja Pak Tatang, terima kasih. Terima kasih Pak Jadi, Moderator. Ya, iya, sama-sama Bu Kabak. iya, terima kasih Bu Diamu hari ini, nggih, matur nuwun nih. Saya kemarin ya habis berkunjung dari sana, cari-cari ilmu untuk tambahan MCP KPK. Ya saya dapat Pak tambahan MCP KPK dari Magetan. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu hari ini. Sehingga sekarang saya ditagih untuk yang ke depan bagaimana. Nah, untuk yang ke depan di tahun 2025, karena formatnya berubah banyak, sehingga beberapa harus kita koordinasi. Karena besok itu Bu Muarini, kita ada rapat koordinasi di internal dalam rangka apa? Dalam rangka mencapai angka ideal. Karena gini, setiap OPD itu ditarget angka ideal oleh pimpinan atau kepala daerah. Jadi mau tidak mau kita harus bekerja keras. Nah, terkait dengan 2025 belum bisa saya sampaikan karena ini kita pun masih sama-sama menelisik, mentelaah, sehingga perlu ada koordinasi dengan OPD lain. Jadi intinya sementara koordinasi yang baik itu saja. Jadi koordinasi yang baik, sama-sama menghargai, walaupun berbeda eselon, itu saja Bu Diah. Dan nanti untuk yang acara besok, nanti saya sharing ke panjenengan atau ke Oke, siap. grup ya. Ya soalnya fokusnya berubah ya Pak Tatang ya. Kalau yang Iya, betul. 2024 kayak kemarin Iya. kayaknya konsolidasi dan lelang dini, tender dini gitu ya. Kalau Iya. yang ini sepertinya kalau sekilas saya lihat itu kok purchasing gitu ya. Purchasing, betul. Purchasingnya sendiri masih Nah susah itu. diajak lari. Ya, terima kasih Pak Tatang. Ya, sama-sama Bu. Ya, sama-sama Mbak Dia. Baik. Kemudian ini ada pertanyaan dari Pak Agus Kurniawan. Gimana triknya untuk menarik ASN agar mau direkrut jadi CFPBJ Pak Tatang? Mana nih Pak Agus ini? Kawan-kawan lama semua ini Pak Agus. Mana Pak Agus? Jangan alasan sinyal nih. Wah, alasan sinyal. Jadi begini Pak Agus, kalau tidak bisa on cam ya, bagaimana cara menarik? Sebenarnya kami pun dulu juga sangat susah untuk mendapatkan teman-teman CF. Ya, sehingga kemudian jalan satu-satunya adalah dengan TPP.
di TPP ini menjadi hal yang sangat menarik ya bagi teman-teman yang mau menjadi JF. Kalau TPP-nya lebih tinggi dari JF yang lain, justru ini kan menjadi nilai positif supaya orang itu akan berpikir secara ekonomi. Ya, setiap orang itu kan rata-rata awalnya mesti berpikirnya secara ekonomi ketika menjadi mengikuti kerjaan. Contoh kalau kita wawancara ya Pak, wawancara itu kan ketika kita mau mendapatkan pekerjaan, hal yang sering kita garis bawahi adalah berapa gaji. Ya di tempat kami akhirnya mengadopsi itu, kemudian saya koordinasi dengan kepala daerah, Pak Bupati, kemudian Pak Bupati sepakat, oke, supaya minatnya lebih tinggi. Kemudian yang kedua, pakai jalur CPNS, Pak. Jadi kita ada mapping, setiap tahun selalu ada. Biasanya kita setahun 2 orang, dan ini tahun ketiga kita diberikan jatah 4 orang. Ya. Dan saya mudah-mudahan ini tahun depan bisa mendongkrak nilai kami karena ada tambahan 4 orang. Sementara ini kami punya 11 orang dari ABK 21. Kalau besok ditambah 4 berarti sudah 15. 15 itu kan sudah 60% itu. Itu Pak Agus Kurniawan, jadi ada 2 cara, yang pertama TPP, yang kedua adalah jalur CPNS. Itu. Nah, ini menindaklanjuti dari pertanyaan Pak Agus ini, dari Pak Brandus dari Kepulauan Mentawai ini bertanya nih Pak, terkait Ya, kiat-kiatnya agar bisa pengajuan TPP-nya disetujui pimpinan gimana? Beliau udah mencoba bikin setelan staf di rapat-rapat udah disampaikan tapi belum tembus juga sampai sekarang. ya. Jadi begini Pak, orang memandang bahwa bagaimana orang itu menyepakati bahwa pekerjaan kita itu berisiko. Ya. Jadi kesepakatan punya pikiran pekerjaan PBJ itu berisiko itu harus semuanya seragam, Pak. Karena bisa jadi risiko dipandang oleh kacamata sebelah itu dianggapnya bukan risiko. Ya, maka strategi kita yang pertama itu kita harus mendapatkan poin pertama bahwa PBJ itu berisiko. Ya. Dan risikonya lebih tinggi dari JF-JF yang lain. Itu. Yang kedua, kita juga harus bisa berargumentasi kepada kepala daerah bahwa memang PBJ ini berisiko. Nah, ini sehingga pendekatan inilah kemudian yang bagi kami di Kabupaten Batang bisa berhasil. Ya, bisa berhasil dan menjadi apa ya? Orang tuh pengen banget menjadi JF PBJ. Cuma yang tidak bisa mereka penuhi adalah metode untuk menjadi JPBJ. Misalnya harus bersertifikat, ya, kemudian harus UKOP. Ini yang jarang bisa dipenuhi. Itu ya dari kawan Mentawai. Ya, jadi kalau kita bekerja sendirian ya memang susah. Kita harus juga seirama dengan asisten 2-nya, ya. Harus seirama dengan Pak Sekdanya, gampang. Ya. Kalau hanya berjalan sendiri murni dari Kapak PBJ susah. Karena kita posisinya hanya posisi level 3, Pak. Level 3. Level 2 aja kadang susah, apalagi level 3. Maka harus kerja bareng ini. Baik Pak Tatang, makasih. Nah ini mumpung nggak ada yang nanya, saya yang nanya nih Pak Tatang. Silakan Pak. Itu kan kita salah satunya parameternya itu kan ada belanja toko daring ya Pak Tatang. Ya. Sementara kan kita juga didorong untuk belanja e-purchasing. Nah, cara triknya untuk mendorong OPD ini mau belanja toko daring ini gimana nih? Karena kami selalu pasti ketemu dengan pertanyaan, apa bedanya toko daring sama e-purchasing gitu kan? Sama-sama istilahnya online gitu dan Iya. lebih mudah pakai e-purchasing daripada toko daring yang memang belum populer gitu Pak. Iya. Jadi gini Gimana Pak, Pak? Ya. iya ini juga harus kita sabar Pak mensosialisasikan perbedaan antara toko daring dan e-purchasing. Saya selalu mengatakan bahwa toko daring itu lebih mudah, ya, peng-SPJ-nya lebih gampang daripada e-purchasing.
Ya, e-purchasing itu kan formatnya lebih banyak, kemudian syarat-syaratnya lebih banyak. Beda dengan toko daring. Sehingga di tempat kami itu Pak, kita membuat leveling. Toko daring itu tidak boleh lebih dari 50 juta per transaksi. Kalau lebih dari itu harus ke ruang sebelah di katalog lokal, ya di katalog Ya. lokal. Sehingga kemudian dari promosi kita inilah kemudian OPD mau belanja di toko daring, gitu Pak. Dan kita dibantu oleh provinsi Pak dalam rangka meyakinkan OPD karena memang kita nggak buat aplikasi sendiri Pak, kita menggunakan miliknya provinsi, ya, miliknya provinsi sehingga provinsi juga punya kewajiban mensosialisasikan keutamaan ya, baik dari proses transaksi, dari proses perpajakan, dari proses pelaporan, ya, dari proses pelaporan. Dan alhamdulillah Pak di toko daring ini Kabupaten Batang ranking 1 Pak untuk belanjanya se-Jawa Tengah, ranking 1, dan alhamdulillah ranking 1 sampai 3 tahun ini belum bisa terkejar dengan kabupaten kota yang lain. Ya karena itu Pak, sudah sepaham dan merasakan OPD itu, kepala OPD ke bawahnya, bahwa belanja di toko daring lebih mudah, lebih gampang daripada di e-purchasing. Gitu Pak. Kalau di Pak Satrio ada Nah, aplikasinya Pak? di provinsi itu kemarin tuh di akhir tahun itu ini Pak, apa menawarkan mereka jadi semacam apa PPMS ya apa yang kayak kalau kalau di toko daring itu kan ada MBIS Market itu ya. Iya Nah, betul. itu dari provinsi kemarin juga mereka coba bikin sendiri dan mensosialisasikan ke Pemda-Pemda gitu. Cuman dari segi apa ya tingkat keuntungan kerjasamanya kok malah justru kayaknya lebih menguntungkan belanja di katalog lokal gitu. Jadi kita ini malah kalau pakai di toko daring itu malah ngasih istilahnya bayar belanjanya lebih mahal David. gitu. Iya, jadi kemarin nggak ah, kontrak kerjasamanya nggak jadi Pak dengan Iya, provinsi jadi itu. ini berproses Pak sebenarnya. Dulu awalnya kita dengan Blangkon Jateng itu awalnya vendornya hanya MBIS dan waktu itu gratis Pak, tidak berbayar. Cuma berjalan 3 bulan, MBIS itu kemudian membuat aturan baru yaitu berbayar sekian persen. Ya, sehingga kemudian kita putus kontrak dengan MBIS. Dengan hilangnya MBIS diganti GO dan Tisera Pak. Ada 2 lagi vendor masuk, GO dan Tisera. Di 2 tahun awal gratis. Tapi sekarang 2 vendor ini mengajukan klaim pembayaran. Ya. Tapi sebenarnya Pak, klaim pembayaran ini juga nanti dilakukan juga di e-purchasing Pak. Karena kita menggunakan Telkom. Nanti juga semuanya harus bayar Pak sekarang ini. Ya. Baik tender ya, kemudian EPL ya, kemudian e-purchasing ke depan itu bayar semua Pak, bayar semua. Nah, ketika semuanya bayar semua, maka yang akan kita angkat sebagai hal yang menarik adalah bagaimana pelaporannya, ya, bagaimana kontraktualnya. Kalau di toko daring itu kan kontraktualnya hanya klik ya pesanan ya Pak, surat pesanan. Sudah, surat pesanan itu 1 lembar saja, Pak. 1 lembar yang bisa dianggap sebagai bukti pertanggungjawaban. Beda kalau misalnya e-purchasing. E-purchasing itu kan lebih rumit Pak, pertanggungjawabannya lebih banyak yang harus kita print out ya, atau kita cetak. Itu yang kemudian di tempat kami sudah terlanjur cinta Pak kepada belanja toko daring, walaupun ke depan itu berbayar ya. Di tahun 2025 itu 2 vendor sudah menyatakan berbayar, tapi kayaknya kita tetap Pak, kita 0 sampai 50 juta kita tetap di toko daring. Terkait dengan 0 sampai 50 juta itu sebenarnya bisa dinaikkan lagi Pak, tapi di aturan kami ya, di aturan kami, di sisdur kami kita hanya mengatur sampai 50 juta. Walaupun memang tidak menutup peluang
untuk belanja daring ini bisa lebih dari angka itu. Itu Pak Satrio. Ya, terima kasih Pak. Ini menarik ini pembicaraan ini, diskusi pada siang hari ini nih. Ini cuman waktunya tampaknya udah melebihi batas nih, mohon maaf nih Pak. Tatang kita harus menyudahi ini. Tapi kalau dari apa tanggapan Bapak ya, penjelasan Bapak tadi, saya bisa menyimpulkan pantaslah kalau Bapak ini bisa dipertahankan sampai 7 tahun jadi Kabak PBJ, karena tidak setiap orang tuh bisa melakukan pendekatan dengan baik Pak. Jadi kuncinya yang saya lihat dari tadi ini pendekatan ini. Jadi pendekatan Bapak ini memang baik ke OPD. Jadi kalau misalnya mau diganti orang, pasti pimpinan juga mikir ini apakah bisa melakukan pendekatan sebaik Bapak ini. Jadi Pak Tatang mungkin di akhir paparan mungkin mohon bisa memberikan closing statement sebelum kita mengakhiri pertemuan pada siang hari ini Pak. Terima kasih Pak Satrio. Jadi ada beberapa yang perlu yang saya garis bawahi ya sebagai closing statement ini, bahwa kita memang tidak bisa bekerja sendiri Pak. Ya, kita tidak bisa bekerja sendiri. Walaupun sebenarnya power kita besar. Ya. Power kita itu besar, tapi karena eselonisasi kita kecil, maka kita harus kerjasama. Ya. Saya pernah mendengar bahwa di Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa ya, itu eselonisasi untuk PBJ itu disetarakan dengan eselon 2. Ini malah bagus sekali Pak ini. Saya mendukung sekali di Undang-Undang Pengadaan ini bahwa PBJ itu ya memang harus di eselon 2. Kalau di eselon 3 ya bagi orang-orang yang tidak punya keahlian pendekatan ya jadi susah Pak. Ya, keahlian merayu ya Pak. Keahlian merayu ke eselon 2 itu jadi susah. Karena saya yakin kalau saya jadi eselon 2 pun mesti ya, loh ngapain sih kamu di bawah saya kok ngatur-ngatur. Nah ini bahasa ngatur-ngatur itu kan nanti dikemas, ya dikemas menjadi bahasa yang seakan-akan tidak mengatur, tapi dalam tanda kutip ya mengatur tapi halus gitu Pak. Itu Pak yang bisa saya sampaikan sebagai closing statement sehingga apa ya keinginan kita menjadi Center of Excellence ya, kemudian menjadi PBJ yang selalu bisa independen ya, yang selalu bisa berintegritas, itu selalu bisa terjaga. Itu saja Pak yang bisa saya sampaikan Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Tatang Sontani atas sharing pengalaman pada siang kali ini tentang optimasi peran UKPBJ. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya, khususnya yang hadir pada pertemuan kali ini, dan saya selaku moderator mohon maaf kepada semuanya, kepada peserta apabila dalam memoderatori acara pada siang hari ini banyak hal-hal yang kurang berkenan ataupun gangguan-gangguan teknis yang mengganggu jalannya acara. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Muji Santosa selaku pengelola MSTC. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.